Shalom saudara-saudara, kita bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini saya akan secara singkat membahas dari Kisah Rasul pasal yang ke-12, meneruskan bagian yang lalu tentang Yakobus yang mati dan Petrus yang dilepaskan dari penjara. Hari ini saya secara khusus akan menyoroti seorang tokoh yang lain di dalam cerita ini, yaitu Herodes, ya. Saya akan membaca firman Tuhan dari pasal 12 ayat ke-18 sampai ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, berjalan dalam kebenarannya, dan Tuhan akan menuntun kita semua di jalan yang benar. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali bertemu untuk belajar Alkitab. Hari ini kami mau merenungkan tentang hidup Herodes yang karena kesombongannya telah Tuhan pukul. Dan kiranya itu menjadi peringatan bagi kami semua, supaya kami pun hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami selalu dekat kepadamu saja. Kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. PA kita hari ini adalah lanjutan dari PA yang kemarin. Ya, seperti yang saya katakan di bagian yang lalu, kita akan membahas secara ringkas dan terpisah tentang Herodes ini, ya. Dan kiranya ini boleh menjadi suatu yang mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, ya. Karena dalam cerita yang kita baca ini, kita membaca bagaimana di dalam kesombongannya itu, Herodes itu sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan menghukum dia dengan keras, ya. Nah, saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini dimulai dengan Petrus yang dibawa oleh malaikat keluar dari penjara. Esok harinya para pengawal penjara itu kebingungan di mana Petrus berada dan apa yang terjadi dengan dia. Dikatakan Herodes itu kemudian mencari Petrus tapi dia tidak ditemukan. Dan karena itu dia memanggil para pengawal itu, yang kita tahu ada 16 orang itu, diinterogasi. Dan setelah mereka tidak tahu bagaimana harus menjawab, Herodes dengan kejam membunuh ke-16 pengawal itu. Nah, saudara-saudara, sebetulnya itu adalah sesuatu yang sangat lumrah, karena pada aturan prajurit Romawi memang begitu, ya. Kalau sampai ada tawanan yang hilang dari penjagaan mereka, maka mereka lah yang harus menggantikan nyawa tawanan yang hilang itu. Dan hari itu Herodes membunuh 16 prajurit itu. Nah, kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, setelah itu
ia berangkat ke Yudea, ke Kaisarea, dan tinggal di sana, ya. Nah, Kaisarea adalah sebuah tempat yang menjadi pusat pemerintahan Romawi di daerah Yudea dan Galilea ini. Nah, saudara-saudara, saya mau meralat sedikit ya dari informasi yang saya terima dari sebuah tafsiran yang menjadi acuan. Herodes itu dikatakan Herodes Antipas. Tetapi ketika saya membaca sumber-sumber yang lain, saya mendapatkan informasi yang lebih akurat nampaknya bahwa ini bukan Herodes Antipas, tetapi ini Herodes Agripa pertama atau Agripa Agung, ya. Nah, dia adalah keponakan sebetulnya ya dari Herodes Antipas. Nah, Herodes Antipas inilah yang seperti saya ngomong kemarin, yang membunuh Tuhan Yesus, juga membunuh Yohanes Pembaptis. Tetapi orang ini kemudian dituduh melakukan pemberontakan pada Kaisar Roma, dan kemudian dia diasingkan di Gaul, itu daerah Perancis nampaknya ya, di Lyon gitu sekarang ya. Nah, dan kemudian yang menggantikan dia adalah Herodes Agripa yang kita baca ini. Nah, saudara-saudara, seperti yang sudah dibahas di bagian yang lalu, Herodes Agripa ini ada keturunan orang Israel ya, neneknya itu orang Hasmonean yang juga mendorong nanti pemberontakan orang Israel pada pemerintah Romawi. Nah, karena itu Herodes Agripa yang pertama ini dikenal sangat mendukung adat istiadat orang Yahudi. Dan seperti kita baca di bagian yang lalu ya, di permulaan pasal 12 itu, Herodes itu kemudian bertindak keras pada orang-orang Kristen. Dia menangkap Yakobus dan membunuhnya, dan itu menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Dan kemudian juga dia menangkap Petrus, ya. Tetapi malaikat Tuhan melepaskan Petrus, dan Herodes kemudian membunuh prajurit yang menjaga Petrus. Herodes Agripa pertama inilah yang kemudian pergi ke Kaisarea Filipi. Dia menggantikan Herodes Antipas itu ya, duduk di pusat pemerintahan orang Romawi di Kaisarea. Nah, saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-20 itu, Herodes ini kemudian mengalami perseteruan begitu ya dengan orang-orang Sidon dan Tirus, ya. Tetapi orang-orang Sidon dan Tirus itu berhasil membujuk Blastus, yaitu orang yang menjadi pegawainya Herodes Agripa ini, dan kemudian dia menunjukkan kebaikan dengan mengadakan perdamaian ya dengan mereka semua. Karena itu dia sangat dipuja begitu ya. Nah, kemudian kita membaca bahwa suatu hari dia berpidato di tengah-tengah rakyatnya gitu ya, di daerah Tirus, Sidon, dan daerah di Kaisarea Filipi itu. Dia memakai pakaian kebesaran ya. Menurut catatan Yosefus, ahli sejarah itu, ketika Herodes ini sedang berpidato, rakyat itu memuji-muji dia. Dan seperti yang dicatat di dalam Alkitab ini ya, rakyat itu mengatakan, inilah suara Allah, bukan suara manusia. Kita tidak tahu pidatonya apa, barangkali itu mendatangkan kesenangan bagi rakyat ya, ada janji-janji begitu. Lalu rakyat begitu senang dan menganggap Herodes ini Allah. Nah, Yosefus mencatat tiba-tiba ketika dia berpidato itu, kemudian dia merasa sakit di dadanya ya, begitu ya. Dia sakit di dalam, sakit itu turun ke perutnya ya, sampai dia kemudian pingsan. Nah, ini nampaknya digambarkan ditampar oleh malaikat Tuhan itu, dan kemudian dia dibawa untuk diobati. 5 hari katanya ya, Herodes mengalami kesakitan itu, dan nampaknya itu ada masalah dengan perutnya dan jantungnya. Kalau digambarkan itu ada cacing-cacing. Memang ada penyakit seperti itu, saudara, katanya waktu itu ya. Ada virus, ada bakteri yang membuat dia itu kemudian mengalami kesakitan di perutnya, dan itulah yang membuat dia kesakitan. Dikatakan di akhir hidupnya Herodes itu menyalahkan rakyat, begitu ya.
Dia menyalahkan rakyat yang memuji dia sebagai Tuhan. Dia senang dipuji seperti itu, dan tapi dia baru menyadari katanya gitu ya, bahwa sesungguhnya dia bukan Tuhan gitu ya. Tetapi kesadaran itu terlambat. Dia bukannya bertobat, dia malah menyalahkan orang lain, dan akhirnya dia mati. Saudara-saudara, kemudian firman Tuhan ditutup dengan indah. Bagian ini dikatakan, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Lukas mencatat ini menurut saya menyimpulkan bahwa kematian Herodes Agripa itu, yang sudah membunuh Yakobus dan juga mau membunuh Petrus itu, sesungguhnya membuat orang-orang Kristen itu semakin yakin akan kuasa Allah, akan penyertaan Allah ya, sehingga mereka semakin bersaksi dan semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagian ini mengakhiri cerita tentang pelayanan Injil di Yerusalem, di Yudea ya. Dan pada berikutnya kemudian kita akan memulai cerita tentang bagaimana Paulus, Barnabas, Silas, dan murid-murid yang lain memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, sampai ke kota Roma. Apa yang bisa kita pelajari, saudara-saudara? Saudara-saudara, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa orang itu bisa kelihatannya di luar baik. Herodes Agripa ini berbuat baik sepertinya untuk orang-orang Yahudi, tetapi dia melakukannya sebetulnya bukan untuk kebaikan, tetapi untuk meninggikan diri sendiri. Ya, dia melakukan perdamaian dengan orang Tirus dan Sidon tujuannya untuk meninggikan diri sendiri. Ketika dia berpidato, dia dipuji-puji, dan nampaknya itu menjadi kesenangan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, siapa yang meninggikan diri, sesungguhnya dia menjadi jahat di mata Tuhan. Sebab sesungguhnya hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Herodes Agripa dipukul Tuhan, dikatakan ditampar oleh malaikat. Masih ada 5 hari bagi dia sebelumnya untuk bertobat. Tetapi sejarah mencatat orang ini kemudian menyadari dia bukan Tuhan. Tetapi bukannya dia bertobat dan mengakui Tuhan, tetapi dia menyalahkan orang lain, dan dia sendiri kemudian mati dengan mengenaskan. Saudara-saudara, ini mengajar kita untuk selalu waspada, belajar untuk rendah hati. Dan dengan begitulah kita melakukan apa yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu dan kuasa Tuhan itu tetap berlaku di tengah segala aniaya yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Dan Tuhan menguatkan kita semua. Ketika aniaya datang, ketika kesukaran datang, ketika sepertinya ada orang yang begitu berpengaruh, yang berhasil merebut hati rakyat itu, mendatangkan celaka pada orang-orang percaya, sepertinya kita ini menjadi orang yang jahat. Tetapi kalau kita terus berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam iman, dalam perbuatan-perbuatan yang membawa berkat bagi sesama, dalam kerendahan hati, Tuhanlah pada waktunya akan membela kita. Sekalipun Herodes berhasil merebut hati rakyat, sesungguhnya dia berlaku jahat kepada Tuhan. Ketika Tuhan menghukum dia, orang percaya dikuatkan. Tetapi bagian kita, orang-orang percaya, bukanlah kemudian menjelek-jelekkan orang, ya, tetapi kita semakin memberitakan Injil, dan kuasa Allah kiranya menopang kita untuk semakin membawa keselamatan, kebaikan, dan kasih itu kepada banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan.
Kiranya firman Tuhan hari ini menuntun kita di jalan yang benar. Jalan kerendahan hati, jalan kasih, jalan bawa terang Tuhan, kebaikan Tuhan pada sesama kita. Kalau ada sesuatu yang menentang kita, biarlah Tuhan sendiri yang akan menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan kiranya menuntun kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu pada hari ini. Engkaulah kiranya akan menuntun sehingga semua yang kami pelajari membawa kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu nanti hari Selasa jam 6. Kita boleh mendiskusikan bagian yang kita bahas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.